Selamat sore Bapak, Abang dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari PER 7, saya Pratimara Purba dengan NIM 12S23042 dan PER saya Clarissa Manurung dengan NIM 12S23049. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai apa yang sudah kami lakukan dan kerjakan untuk UTS Praktikum PBU kami. Nah, sebelum masuk ke dalam kode penyelesaiannya, kami akan menjelaskan mengenai topik permasalahannya, itu mengenai task 01, yaitu pada task sebelumnya T03 kami telah diminta untuk mengembangkan fitur yang dimana menambahkan transaksi ke dalam akun bank digital. Nah, sebenarnya T03 di sini tidak ada membahas mengenai transaction, mengenai yang dijelaskan itu adalah mengenai academic performance. Kemudian fitur ini di mana fitur itu tersebut belum memperhatikan kemungkinan terjadinya saldo bernilai negatif atau negatif balance dan yang diakibatkan oleh expense. Kemudian pada tugas kali ini kami diminta untuk memberikan sebuah mekanisme proteksi sedemikian rupa di mana transaksi sehingga transaksi yang dapat berakibat pada kondisi defisit akan diabaikan. Nah, maka akan ada input seperti create account, kemudian create transaction, kemudian show account. Nah, nanti akan diberikan command line seperti create account, create transaction, dan show account, dan di bagian outputnya akan diberikan isi data-data yang sudah disimpan di dalam array list. Kemudian nanti di dalam account.java-nya, yaitu adalah pada model account-nya, akan kami menggunakan yaitu adalah array list untuk menyimpan data-data yang akan kami input ke dalam program tersebut. Kemudian kami akan menggunakan comparator di mana kami akan membandingkan data-data tersebut di mana nanti di sini akan dibandingkan secara timestamp. Jadi nanti akan disorting berdasarkan waktu transaksi yang dilakukannya. Nah, kemudian di sini kami menggunakan variabel yaitu username, full name, balance dengan tipe data balance, kemudian transaction yang disimpan di dalam list tersebut. Nah, selanjutnya kami membuatnya ke dalam bentuk sebuah metode di mana nanti si full name akan disimpan ke dalam si full name menggunakan this, di mana itu sebagai direksi ataupun petunjuknya. Kemudian kami menggunakan get, yaitu get username, full name, balance, dan get transaction sebagai yang menyimpan nilai-nilai yang akan diinput ke dalam sebuah program tersebut. Nah, kemudian kami di sini menggunakan array list transaction, artinya di sini nanti transaction itu tidak hanya satu saja yang disimpan mengenai lebih dari satu. Kemudian nanti ada public boolean add transaction di mana nanti new balance new balance itu adalah hasil jumlah dari si balance dengan si get amount adalah nilai dari si amount-nya. Kemudian jika balance-nya itu kurang dari 0, maka nilai yang dihasilkan itu adalah salah. Tetapi jika dia lebih dari 0 ataupun dia sama dengan balance-nya itu adalah sama dengan new balance yang baru, maka nilai yang dihasilkan itu adalah true. Kemudian nantinya output yang akan dikeluarkan itu akan disorting berdasarkan di sini adalah show account sort, yang dimana disorting berdasarkan get timestamp-nya. Nah, itu yang akan menggunakan comparator, dan dimana outputnya itu akan dipisah menggunakan pipeline sendiri. Kemudian di sini kami menggunakan untuk mengeluarkan sebuah output itu kami menggunakan yang namanya adalah println. Sistem out println. Selanjutnya untuk di bagian model kode solusinya kami di sini menggunakan scanner, yaitu adalah new scanner system in, di mana ini akan membaca inputan dari si user dari si pengguna. Nah, kemudian di sini kami menggunakan triple dash pada atas pada bagian atasnya itu. Kenapa kami menggunakan triple dash di awal? Agar nanti semua
kondisi yang akan terjadi pada kode program selanjutnya itu akan mempertimbangkan bagian triple dash, tapi di mana nanti bagian inputannya itu jika ada triple dash maka program akan langsung berhenti. Akan dilanjutkan oleh saya, yaitu bagian transaction. Yang pertama, pada awal dijelaskan itu public class transaction untuk menginput atribut-atribut yang dimasukkan, yaitu seperti ID, account name, account username, amount, timestamp, dan description. Lalu menggunakan public transaction dengan parameter account username, amount, timestamp, dan description, yang dimana this.id ini sama dengan plus counter, yang dimana ID tersebut akan disimpan dalam variable counter tersebut. Begitu juga dengan account username juga disimpan dalam username, amount disimpan dalam amount, timestamp dan dalam timestamp, dan begitu juga dengan description. Lalu masuk ke dalam public integer get ID, yaitu di mana untuk menyimpan nilai ID yang akan dimasukkan, lalu return ID untuk mengembalikan nilai ID tersebut. Begitu juga dengan public string get account username, yaitu dan untuk return account username. Begitu juga dengan get amount dan return amount, get timestamp dengan return timestamp. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan override, yaitu override public string to string, yang dimana nanti nilai dari ID, account username, amount, timestamp, description itu akan dikeluarkan, dan token-token tersebut dipisah dengan tanda pipeline seperti berikut ini. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan yaitu adalah pengandaian jika yang diberikan pada komen line-nya itu ataupun si inputannya itu, input yang pertama kali adalah create account, maka yang akan dihasilkan itu adalah si full name, si username, di mana account.puts-nya itu nanti isinya adalah si username, kemudian nih account di mana adalah isinya full name dan nih username. Nah, jadi itu yang akan terjadi, yang akan terinput jika yang diberi yang akan dikeluarkan output jika yang diinput adalah si create account. Lalu kita akan masuk ke inputan yang lain. Jika inputan yang dimasukkannya itu adalah create transaction, di mana inputan 0 itu adalah create transaction, maka akan dimasukkan yaitu inputan pertamanya sebagai username. Lalu inputan keduanya itu dimasukkan amount-nya, yang dimana nilai amount-nya itu merupakan koma sehingga menggunakan double. Begitu juga dengan timestamp-nya menjadi input ketiga, dan yang terakhir itu description menjadi inputan. Nah, selanjutnya pada bagian contents key, di mana contents key di sini ataupun primary key di sini kami menggunakan si username. Nah, si username ini jadi jika akun itu menggunakan username yang sama, maka username-nya itu contoh seperti si Jaksem, kemudian Wirsap. Nah itu jika kita menginput username tersebut, maka akan mengeluarkan data transaksi dan data account-nya. Nah, di sini jika tidak sama nih data transaksinya, maka output yang dikeluarkan adalah transaksi deny for username insufficient funds. Artinya di sini transaksinya ini ditolak untuk sebagian username yang tidak diketahui ini. Kemudian jika kondisi yang selanjutnya itu adalah show account, di mana jika di input yang ke 0 itu kita membuat dia show account di command line-nya, maka yang dikeluarkan di sini adalah si username sebagai inputan yang pertama. Kemudian di sini menggunakan username sebagai primary key-nya. Kemudian di sini
akan memunculkan nilai-nilai yang sudah disimpan tadi pada si get username. Maka data-datanya akan disimpan, kemudian akan dikeluarkan di dalam show account sorted. Nah, itu akan dikeluarkan output yang sudah di mana akunnya sudah disorting berdasarkan data transaksinya berdasarkan tanggalnya. Kemudian akan program ini akan ditutup dengan scanner close. Ya, di sini kami akan menjalankan program kami. Nah, sebelum kami jalankan. Nah, hasilnya itu ada create account, WhatsApp, dan hasilnya sesuai. Dan hasilnya itu juga sudah disorting berdasarkan timestampnya ataupun data kapan dia melakukan transaksi. Nah, yang berbeda dari situ adalah outputnya itu keluar sebelum triple dash, padahal kami sudah menggunakan triple dash di awal, dan output yang untuk yang show account-nya itu tidak beraturan. Selainnya untuk di bagian create transaction itu sudah benar. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.